Ya, untuk mengetahui apa saja strategi penanggulangan bencana banjir yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya untuk penanggulangan banjir di wilayah Gresik, sudah bergabung bersama kami. Ada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selamat siang, Bu Khofifah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebenarnya apa penyebab utama banjir yang terjadi di Sungai Lamong ini? Kalau tadi informasi yang kami peroleh ini sebenarnya juga posisi permukiman warga ada di bawah dari aliran Sungai Lamong ini. Baik, sebetulnya hari ini saya sudah di Mojokerto. Kemarin saya ke Gresik, termasuk identifikasi Kali Lamong. Jadi Kali Lamong ini sebetulnya kapasitasnya 250 meter kubik per detik. Tapi ketika intensitas hujan sangat tinggi kemarin, sempat mencapai 700 meter kubik per detik. Artinya bahwa ada over capacity. Hampir 450 meter kubik per detik. Itulah yang akhirnya kemudian meluber ke beberapa titik. Ada yang ke Tambak Beras, ada yang ke Benjeng, ada yang ke Cerme. Nah, kemarin ketika saya ke lapangan, selain saya takziah kepada keluarga yang kebetulan, keluarga ahli waris yang kebetulan ada warga yang meninggal terseret arus, kami takziah ke sana, kemudian kami juga cek lapangan, kami menggunakan perahu karet. Titik-titik tertentu kami ingin pastikan karena tadi malam sudah mulai sholat taraweh, jadi kami mengkoordinasikan siang kemarin insya Allah listrik sudah mulai menyala. Sambil kemudian kita tetap minta kehati-hatian masyarakat, karena jangan sampai kemudian ada arus yang tidak terdeteksi, akhirnya kemudian membahayakan. Saya juga melihat banjir yang ada di Gresik, apakah di Tambak Beras, Cerme maupun Benjeng itu arusnya masih lumayan deras. Jadi memang kepada para orang tua kami minta untuk menjaga anak-anaknya karena memang arus air ini masih berjalan lumayan deras di area-area perkampungan. Nah, sekarang saya sudah di Mojokerto, ini di Desa Tempuran, Kecamatan Suko, dan di sini banjir sudah hari yang ke-6. Jadi memang ada sipon yang tertutup dari 3, 1 sudah mulai terbuka, 1 setengah terbuka, 1 lagi yang masih tertutup. Kami tadi juga koordinasi dengan BBWS, kami juga berkoordinasi dengan Pak Kementerian PUPR. Jadi ada beberapa di titik hulu, ada opsi kalau di Tempuran Suko ini misalnya adalah kalau sipon 3-3-nya bisa terbuka lancar, kemungkinan bisa signifikan menyurutkan air. Kemudian di sini ada Sungai Balongkrai, kemudian ada Watu Dakon. Nah, di sini itu kan ada daerah kayak mangkok gitu, jadi luberannya akhirnya ke Tempuran sini. Nah, ini sebetulnya ada kaitan dengan kebutuhan kecepatan normalisasi sungai. Di beberapa titik kita butuh tanggul, di beberapa titik kita butuh tambahan pintu air, di beberapa titik kita butuh normalisasi. Kami sebetulnya sudah melakukan rapat pimpinan terbatas di Gerahadi untuk bisa melakukan pemetaan, dan kebetulan kalau BBWS berarti ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi kita saling memetakan prioritas-prioritas yang bisa disupport oleh APBN di 2019 dan yang bisa masuk RAPBN 2020. Ya, Bu Khofifah, ada beberapa titik sebenarnya yang tidak tertutup tanggul atau turap karena kabarnya di Sungai Lamong ini ada bagian-bagian atau titik tertentu yang meluap karena tanggulnya yang tidak ada. Termasuk tadi kalau di Mojokerto, termasuk aliran sipon juga yang ternyata tersumbat. Bagaimana kemudian untuk mengantisipasi selanjutnya kalau tadi sudah ada rapat di Gerahadi misalnya untuk menentukan atau memperbaiki, menormalisasi? Ya, jadi betul. Sebetulnya kan proyek Kali Lamong dan upaya mendirikan tanggul ini proyek lama. Sudah dimulai dari tahun 2012. Kemudian kemarin kami kembali tanya kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, karena ini kaitannya adalah pembebasan lahan. Kalau pembebasan lahan adalah tugas dan kewajiban dari Bupati. Ada perbedaan di kalangan masyarakat, ya
ada kaitan dengan kesulitan untuk membebaskan lahan. Tadi pagi kami juga menyampaikan kepada Pak Menteri PUPR, kalau misalnya masyarakat dengan dimediasi oleh Bupati, kemudian bisa bersepakat untuk melepas pada luasan lahan tertentu, karena kita butuh sekitar 7,1 kilo untuk membuat tanggul, maka pembebasan lahan sebetulnya anggaran APBN-nya menurut Pak Menteri PUPR sudah siap di 2019. Jadi sangat tergantung kepada percepatan untuk pembebasan lahan yang sudah berproses dari tahun 2012. Kemudian jikalau pembebasan lahan itu bisa dilakukan karena secara APBN juga sudah siap anggarannya, groundbreaking itu juga bisa dilakukan 2019. Jadi hari ini memang kami membutuhkan dialog dan persuasi yang lebih mendalam karena memang untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak, titik-titik tertentu di mana kita butuh tanggul, titik-titik tertentu setelah tanggul itu berdiri juga butuh pintu-pintu air, maka memang kita mohon masyarakat kemudian bersedia untuk melepaskan lahannya sehingga tanggul ini bisa cepat kita bangun, pintu-pintu air juga bisa kita dirikan sehingga kanal-kanal air itu bisa kita regulasi dengan lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Baik, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terima kasih Ibu atas waktunya di Metro Siang.